Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari yang cerah ini, kami diberi kesempatan untuk menemani kalian dengan podcast yang bertujuan untuk menambah wawasan kita semua. Nah, sebelum masuk ke podcastnya, kita kenalan dulu yuk. Jadi di sini ada saya, Asta Devi sebagai ketua. Lalu ada teman-teman saya, Filbert, Livia, Ilham, Tiffany, dan Varencia yang ikut nemenin saya buat podcast hari ini. Nah, kami dari kelompok 3, kelas 10 IPA 1. Dan podcast kali ini, kita akan membahas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Pasti kalian udah gak asing kan dengan kata narkoba? Kita sebagai remaja seharusnya ngerti tentang apa aja sih bahaya penyalahgunaan narkoba itu. Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang narkoba, simak dengan baik podcast kami ya. Kalian tahu nggak sih arti narkoba secara umum? Kalau belum tahu, coba dong Tata jelasin narkoba itu apa sih? Oke Ham, jadi gini, pengertian narkoba secara umum itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Istilah ini mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Makasih Ta, udah dijelasin. Sekarang, kalian tahu nggak contoh-contoh narkoba itu apa aja? Aku taunya sih cuma sabu-sabu aja, Ham. Kalau aku taunya ganja. Nah, ini sebenarnya narkoba itu banyak banget. Contohnya kokain. Pasti kalian pernah dengar dong tentang kokain ini. Nah, kokain atau kok ini termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan juga bisa mempengaruhi saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstra daun tanaman koka ini itu bentuknya berupa bubuk yang halus banget. Cara pakainya itu bisa dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Gitu. Terus Ham, dampak negatif dari penggunaan kokain sendiri nih apa sih? Kalau dampak negatif dari kokain ini sendiri banyak sih. Bisa menyebabkan depresi atau kecemasan, aritmia. Selain itu, kokain ini bisa bikin denyut jantung, suhu tubuh sama tekanan darah kita itu jadi meningkat. Iya nih, serem banget. Ada lagi nggak, Ham, contoh narkoba selain kokain? Ada dong, ekstasi misalnya. Kayaknya kalian sudah pernah dengar sih tentang ekstasi ini, ya nggak? Wih, iya nih, aku pernah baca tentang ekstasi tuh, Ham. Nah, jadi ekstasi itu adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal dengan efek halusinasi dan stimulannya. Ekstasi ini sangat beresiko tinggi loh, meskipun dia bisa meningkatkan suasana hati, energi, dan nafsu makan, tapi pas efek tadi sudah selesai, ekstasi ini bisa ngasih efek samping kayak kebingungan, depresi, kecemasan, dan juga gangguan tidur. Nah, efek samping ini nih yang bikin pengonsumsi ekstasi jadi menambah dosisnya. Oh gitu. Wih, serem juga ya. Sama kayak kokain tadi, bisa bikin depresi. Iya, serem banget. Kalau Filbert tadi kan katanya tahu sabu-sabu ya. Sabu-sabu itu apa sih, Bert? Nah, sabu-sabu atau nama lainnya metapetamin itu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja di sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Yang aku baca dari beberapa sumber, sabu-sabu ini membentuk kristal putih gitu. Gak ada baunya dan rasanya juga yang pahit. Biasanya sih sabu-sabu ini digunakan dengan cara ditelan, dihisap, ataupun disuntikan. Oh, gitu ya ternyata. Iya. Oh iya, Faren, jelasin dong ke kita apa itu ganja. Oke deh, jadi ganja itu identik banget sama daun, bunga, batang, dan biji dari cannabis sativa yang sudah dikeringin. Ganja ini sering banget disebut dengan orang-orang dengan sebutan cimeng. Terus cara pakainya juga bermacam-macam loh. Ada yang dihisap kayak rokok, ada yang dimasukin ke makanan, dan ada juga yang diseduh kayak teh gitu. Sebenarnya ganja ini mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja di otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan juga ingatan yang kita punya. Nah, perubahan yang kita alami ini disebut dengan high. Tapi kalian tahu nggak sih ada jenis narkoba yang namanya heroin? Kayaknya pernah denger gitu sih. Tiffany tahu nggak sih apa itu heroin?
Tahu dong, sama sih kayak sebelumnya, heroin juga jenis narkoba yang adiktif. Heroin ini terbuat dari bunga opium poppy. Bentuknya bubuk warna putih atau coklat gitu. Biasanya dipakai dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek dari heroin ini penggunanya bakal ngerasain seneng, terus juga tenang. Tapi kalau overdosis, heroin bisa bikin hipotensi, bibir dan kuku membiru, kaku otot, kejang, nafas berhenti, dan bahkan menyebabkan kematian. Wih, serem banget ya ternyata narkoba ini. Jangan sampai deh kita terjerumus ke hal-hal buruk yang kayak gini. Bener banget. Terus gimana sih caranya kita ngebedain orang-orang yang sudah memakai narkoba? Nah, orang-orang yang pecandu narkoba itu bisa kelihatan kok dari ciri-cirinya. Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, hilangnya minat bergaul dan olahraga. Yang kedua, mengabaikan perawatan dan kerapian diri. Yang ketiga, disiplin pribadi berkurang. Yang keempat, suka menyendiri. Yang kelima, dia lebih suka menghindar dari perhatian orang lain. Yang keenam, dia jadi lebih cepat tersinggung dan cepat marah. Yang ketujuh, dia berlaku curang, tidak jujur, dan menghindari tanggung jawab. Yang kedelapan, dia jadi sering berlama-lama di tempat yang nggak biasanya gitu, kayak kamar mandi, WC, gudang, dan tempat-tempat aneh lainnya. Terus yang kesembilan, dia juga jadi suka mencuri barang yang ada di rumah. Terus yang kesepuluh, tentu saja prestasi sekolah atau kerjanya itu jadi menurun. Wah, banyak juga ya ciri sifatnya. Terus kalau kita lihat dari fisiknya, gimana ya? Nah, kalau buat ciri fisiknya, aku tahu nih. Yang pertama, biasanya si pecandu itu mengalami penurunan berat badan yang drastis. Yang kedua, matanya itu cekung dan merah. Mukanya juga terlihat pucat dan bibirnya berubah menjadi kehitaman. Yang ketiga, mengalami sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, timbul tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk gitu. Yang kelima, ada bekas luka sayatan. Yang keenam, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Yang ketujuh, mengeluarkan air mata atau keringat yang berlebihan. Yang kedelapan, itu kepalanya sering nyeri dan juga persendiannya ngilu. Dan yang terakhir itu, dia banyak mengeluarkan lendir dari hidung, diare, dan juga bulu kuduk yang berdiri. Nah, jadi kalau kalian punya teman atau orang di sekitar kalian yang punya ciri-ciri kayak yang tadi disebutin sama Tata, kalian harus berhati-hati ya, mungkin aja orang itu salah satu dari pecandu narkoba. Serem juga ya, kok mereka itu bisa sih candu sama narkoba? Kalau itu sih pasti ada penyebabnya. Ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Kalau menurut aku sih ini ya, faktor utamanya itu berasal dari lingkungannya dia sendiri. Mungkin karena tidak ada komunikasi yang baik, keterbukaan, kasih sayang, perhatian, dan saling menghargai di lingkungan keluarganya. Terus ada juga tuh orang tua yang permisif, tidak acuh, serba salah, dan kurang mengawasi anaknya dengan baik. Kalau dari lingkungan sekitar sih berarti ada juga dong yang mungkin mereka punya kerabat, teman, atau keluarga yang seorang pecandu narkoba. Jadi mereka bisa terpengaruh tuh. Nah, benar banget nih. Intinya yang punya masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga itu biasanya yang menjadi faktor utamanya. Kalau menurut aku ya, orang yang punya banyak waktu luang, putus sekolah, atau menganggur kan biasanya ada masalah ekonomi tuh. Terus mereka kepo sama narkoba buat penghilang stres. Jadinya mereka coba-coba deh. Bisa jadi kan? Bisa jadi sih. Sebenarnya ada faktor internalnya juga. Mungkin karena orang itu memang menderita gangguan mental. Oh, jadi gitu ya penyebabnya. By the way, kalian tahu nggak sih, di Indonesia penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat loh, dari 24 sampai 28%. Iya loh. P4GN atau singkatan dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tahun 2017. Ada sekitar 3.376.115 kasus loh. Itu mereka usianya seumuran sama kayak kita. Tidak semuanya ya. Ada yang dari berusia 10 tahun hingga 59 tahun. Waktu tahun 2018, di kalangan pelajar seperti kita dari 13 ibu kota provinsi aja mencapai 2,29 juta orang. Wah, banyak banget. Iya, kebanyakan sih kelompok masyarakat yang rawan terpapar ini rentang usianya 15 sampai 35 tahun.
Berarti orang-orang dari kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahguna narkoba adalah generasi milenial dong. Iya, bener. Terus, gimana cara pencegahan yang baik ya, supaya angka penyalahguna narkoba ini bisa turun? Sepengetahuanku, metode pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling mendasar dan efektif itu sih metode promotif dan preventif. Kalau yang praktis dan nyata itu represif, dan yang terakhir yang manusiawi itu kuratif dan rehabilitatif. Promotif ini adalah program pembinaan bagi masyarakat yang belum pernah memakai atau mengenal narkoba sama sekali, agar mereka tidak akan berpikir untuk mendapatkan kebahagiaan dari narkoba, bukan? Yap, bener banget. Nah, kalau preventif ada yang tahu nggak? Preventif itu seperti pencegahan bagi mereka yang belum sama sekali mengenal narkoba dan tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Nah, preventif ini biasa dilakukan melalui kegiatan kampanye, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan juga upaya mengawasi dan mengendalikan. Kalau metode yang praktis dan nyata itu gimana? Nah, kalau metode yang praktis dan nyata itu namanya represif. Represif ini tuh program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan juga pemakai narkoba secara hukum. Nah, biasanya hal ini tuh dilakukan sama instansi pemerintah, misalkan kayak polisi, Departemen Kesehatan, BPOM, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, dan juga pengadilan. Tapi tuh ya, nggak cuma instansi pemerintah aja loh. Masyarakat juga harus berpartisipasi. Paling tidak, kita juga bantu melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar kita, gitu. Oh gitu. Kalau kuratif sama rehabilitatif ada yang tahu nggak? Aku tahu nih, kuratif juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba dengan tujuan membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Untuk bentuk kegiatannya, ada penghentian secara langsung, detoksifikasi, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba, dan pengobatan terhadap penyakit lainnya seperti HIV atau AIDS, sifilis, hepatitis B dan C, dan lain-lain. Nah, kalau yang rehabilitatif itu merupakan program upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya supaya ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Wah, ternyata banyak banget ya cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan narkoba ini. Yap, benar banget sih. Selain itu, ada juga loh ternyata cara pengobatannya. Tapi itu tuh nggak mudah, soalnya harus melalui proses yang panjang dan pastinya harus memiliki kesabaran yang ekstra. Iya, benar banget. Nah, kita kan udah tahu dan paham nih apa itu narkoba, ciri-cirinya, penyebabnya, cara pencegahan, bahaya narkoba, sampai cara pengobatannya yang tidak mudah. Jadi, saran kami, jangan sekali-kali mencoba barang haram tersebut, oke? Yap, bener banget. Dan yang pasti, kita juga harus pintar-pintar dalam memilih circle pertemanan. Jauhi yang buruk, dekati yang baik. Eits, jangan lupa, yang paling penting adalah perkuat iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dalam lindungannya dan selalu dihindarkan dari hal-hal buruk seperti contohnya narkoba ini. Bener banget tuh. Berdoa itu juga hal yang penting banget loh guys. Oh ya, by the way, aku mau nambahin sedikit nih. Buat kalian yang merasa ada orang di sekitar kalian dengan ciri-ciri pecandu narkoba, jangan segan-segan dan juga jangan takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib ya. Oke? Oke, Wah, asik banget ya ngobrol-ngobrol gini. Iya nih, kita nggak sekedar ngobrol biasa, tapi kita juga nambah wawasan. Pasti dong. Sayangnya kita harus pamit. ya gak kerasa ya kita sudah di penghujung podcast. Iya ya, nggak kerasa. Tapi jangan sedih deh, kan kita udah dapat banyak tambahan ilmu dari podcast kita hari ini. Bener nggak? Iya, benar banget.
Oke deh, terima kasih ya untuk semua yang sudah berkenan mendengarkan podcast kami. Terima kasih juga untuk Livia, Tiffany, Faren, Ilham, dan Filbert karena udah bersedia untuk ngobrol bareng. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian podcast kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.